Pengakuan Vatikan. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, negara Vatikan menjadi negara yang berada di benua Eropa pertama yang memberikan dukungan serta pengakuan kemerdekaan terhadap negara Indonesia. Vatikan sendiri adalah sebuah negara enklave yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia, dengan luas area sekitar 44 hektar dan populasi sebesar 842 jiwa. Negara Kota Vatikan merupakan negara independen terkecil di dunia, baik area maupun populasinya yang diakui secara internasional. Namun, meskipun Vatikan ini adalah negara yang tergolong sangat kecil, tapi memiliki pengaruh yang kuat sekali terutama dalam bidang sosial agama di Eropa dan juga Amerika. Lalu, apa sih dan bagaimana kok bisa negara yang kecil dan berpengaruh ini mau mengakui Indonesia sebagai sebuah negara? Yuk simak penjelasan berikut. Yang menjadi latar belakang mengapa negara Vatikan memberikan dukungan serta pengakuan kemerdekaan kepada negara Indonesia adalah dikarenakan adanya beberapa kesamaan prinsip dari negara Vatikan dan negara Indonesia. Kesamaan prinsip tersebut seperti kedua negara sama-sama mendukung perdamaian dunia, kedua negara menolak adanya kepercayaan ateis, kedua negara sama-sama membangun kerukunan antar umat beragama di seluruh dunia, kedua negara sama-sama ingin menciptakan keadilan untuk seluruh manusia di dunia, dan yang terakhir, kedua negara sama-sama melestarikan tingkat kesejahteraan umat manusia. Proses pengakuan Vatikan terhadap kedaulatan Indonesia. Yang pertama, pembentukan Apostolic Delegate atau Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Paus Pius XII mengangkat George Mary Joseph untuk menjadi Duta Besar Vatikan di Indonesia. Tugas pokok dari George Mary Joseph dalam Apostolic Delegate tidak lain adalah untuk menjadi perantara tata suci Vatikan dengan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, 3 minggu setelah pengangkatannya, pada hari Minggu 27 Juli 1947, Uskup Agung John H. de Ardoye tiba dengan pesawat terbang di Batavia. Pada tanggal 6 Agustus 1947, Delegatus Apostolic menyerahkan surat resmi yang ditandatangani oleh M.Gr. Tardini kepada Letnan Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johanna van Mook. Yang ketiga, pada 4 Januari 1950, Tahta Suci menginstruksikan wakilnya untuk memberitahukan bahwa Republik Indonesia Serikat telah diakui oleh Vatikan. 2 hari berikutnya, De Jong H. de Ardoye secara pribadi menyampaikan keputusan ini kepada Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hatta. Hatta mengusulkan supaya Tahta Suci mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pada tanggal 10 Januari 1950, Tahta Suci memberitahukan kepada Jakarta bahwa Tahta Suci Vatikan telah menerima usul tersebut dan internunciatur akan didirikan serta Tahta Suci Vatikan akan siap menerima misi diplomatik dari Indonesia. Bentuk pengakuan Vatikan terhadap Indonesia ada 2, yaitu pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan de facto dimulai sejak Albertus Sugijapranata sebagai Uskup Agung Semarang melakukan diplomasi pada tanggal 18 Januari 1947. Albertus Sugijapranata menguraikan kekejaman tentara Belanda di Indonesia kepada Paus di Vatikan. Diplomasi tersebut dikatakan memberikan hasil yang baik. Surat Albertus mendapatkan respons positif dari Vatikan. Paus Pius XII memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan de jure Vatikan di Indonesia ditandai dengan pembukaan kedutaan Vatikan pada tanggal 16 Juli 1947 yang disebut Apostolic Delegate. Lalu George Maria Joseph ditunjuk sebagai Duta Besar Vatikan. Ia ditugaskan menjadi perantara Tahta Suci Vatikan dan pemerintah Indonesia. Bentuk dukungan Vatikan terhadap Indonesia. Dukungan moral dan spiritual. Vatikan sering memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Indonesia, terutama dalam hal perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Kerjasama pendidikan. Ada banyak sekolah dan universitas Katolik di Indonesia yang didukung oleh Vatikan. Ketiga, bantuan kemanusiaan. Vatikan melalui berbagai organisasi amalnya sering memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia, terutama saat terjadi bencana alam. Diplomasi dan hubungan bilateral. Vatikan dan Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik
yang sering kali melibatkan dialog antara agama dan promosi perdamaian. Dampak pengakuan Vatikan terhadap Indonesia. Yang pertama adalah terbentuknya Apostolic Delegate atau Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Vatikan merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947 di tingkat Apostolic Delegate. Misi diplomatik setara dengan kedutaan besar namun tanpa konsulat dan tanpa kewenangan mengeluarkan visa. Yang kedua, mengubah posisi netral terhadap Belanda. Dukungan Vatikan bersifat simbolik, karena secara moral bangsa-bangsa barat perlahan mengubah posisi netral terhadap Belanda. Bahkan saat Belanda menggelar agresi militer, negara seperti Australia dan Amerika Serikat mengecam keras manuver politik tersebut. Yang ketiga, meningkatkan dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Vatikan merupakan entitas suci yang menjadi rujukan seluruh umat Katolik di dunia. Pemimpin Katolik di Vatikan mengajak negara-negara penganut Katolik untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Vatikan juga mendesak PBB segera menuntaskan sengketa Indonesia-Belanda. Seruan Vatikan terhadap masyarakat dunia tersebut sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.